Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji sekaligus rekan-rekan sekalian yang telah berkenan untuk menonton video presentasi saya dari awal hingga akhir. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Putri Asya dari semester 8 dengan NIM 21080805087 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Burnout dan Motivasi Kerja terhadap Turnover Intention pada Tenaga Kependidikan. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu faktor penyebab yang dapat mempengaruhi turnover intention adalah tingkat burnout yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Cynthia Dewi pada tahun 2020 bahwa dengan semakin tingginya burnout, maka tingkat turnover intention-nya akan semakin tinggi juga. Menurut Abdinor pada tahun 2019, burnout adalah sindrom psikologis yang berkepanjangan dan merupakan tanggapan ataupun respon terhadap stres dari interpersonal yang sudah kronis pada pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh burnout dan motivasi kerja terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Demikian pula halnya yang terjadi pada tenaga kependidikan. Dari hasil observasi awal pra-penelitian diketahui sejak tahun 2020 sampai 2024 terjadi pengunduran diri yang dilakukan pada tenaga kependidikan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap kinerja dalam memberikan pelayanannya di bidang pendidikan kepada mahasiswanya. Hasil wawancara pembukaan yang dilakukan oleh peneliti dengan bagian Kepala Biro SDM diketahui terdapat 3 penyebab ataupun aspek yang menimbulkan karyawan ingin berhenti bekerja. Jawaban paling seringnya yaitu pendapatan yang belum memenuhi kebutuhan karyawan, jenuh serta ingin mengubah suasana, promosi jabatan ataupun pangkat yang tidak nyata. Terdapat pula aspek lain yang mempengaruhi turnover intention pada tenaga kependidikan, yakni motivasi kerja. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh burnout terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh burnout dan motivasi kerja terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh burnout terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh burnout dan motivasi kerja terhadap turnover intention pada tenaga kependidikan. Selanjutnya, definisi konseptual. Yang pertama yaitu turnover intention ataupun variabel Y. Turnover intention dapat dipahami sebagai kecenderungan ataupun niat karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya secara sukarela atau beralih dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya sesuai dengan pilihan mereka sendiri, atau melakukan pencarian alternatif pekerjaan lainnya. Yang kedua, variabel burnout atau X1, Pines dan Aronson dalam Cooper 1996 mendefinisikan bahwa burnout sebagai suatu keadaan kelelahan secara fisik, emosional, dan mental yang disebabkan keterlibatan dalam jangka waktu yang panjang pada situasi yang secara emosional penuh dengan tuntutan. Yang ketiga, motivasi kerja atau variabel X2. Menurut Hasibuan dikutip pada Sutrisno tahun 2018, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat ataupun dorongan kerja. Selanjutnya, terdapat definisi operasional. Yang pertama, turnover intention ataupun variabel Y. Turnover intention menggunakan skala yang dikembangkan oleh Mobley pada tahun 1978 dengan menggunakan 6 item yang di dalamnya mengukur 3 dimensi. Yang pertama yaitu thinking of quitting, yaitu berpikir untuk berhenti atau keluar dari suatu pekerjaan.
Yang kedua adalah intention to search for alternative, berniat untuk mencari alternatif pekerjaan. Dan yang ketiga, intention to quit, berniat untuk berhenti ataupun mengundurkan diri dari suatu pekerjaan. Skala ini diukur menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Yang pertama 1 itu sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Selanjutnya, yang kedua, variabel burnout atau X1. Skala yang digunakan dimensi burnout mengadopsi dari masalah N. Jackson pada tahun 1993, yaitu yang pertama emotional exhaustion, kelelahan emosional yang berkaitan dengan emosi dan keluhan fisik. Yang kedua, depersonalization, yaitu dimensi ini menggambarkan seseorang di mana mereka merasa hilangnya perasaan positif, menghindari pekerjaan, dan tidak peduli dengan sekitarnya. Dan yang ketiga, reduced personal accomplishment, yaitu penurunan pencapaian prestasi diri. Pada dimensi ini menggambarkan seseorang yang merasa dirinya tidak berkompeten serta merasa dirinya tidak berharga. Skala ini diukur menggunakan skala Likert dengan pilihan jawaban 0, tidak pernah, sampai 6 setiap hari. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi kerja atau variabel X2. Alat ukur yang digunakan untuk penelitian ini adalah the Motivation at Work Scale, MAWS, yang dikembangkan oleh Gagne et al. Pada tahun 2010, yang merupakan sebuah alat ukur yang dirancang untuk mengukur berbagai jenis motivasi di tempat kerja. Alat ukur ini terdiri dari 4 jenis motivasi, yaitu 1. Motivasi intrinsik, yang kedua regulasi yang diidentifikasi, yang ketiga regulasi yang diintrojeksi, dan yang keempat regulasi eksternal, di mana setiap jenis tersebut dibagi menjadi 3 pernyataan. Alat ukur ini menggunakan skala Likert dengan 7 pilihan jawaban, dari 1 tidak sama sekali sampai 7 tepat. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat yang pertama tipe dan desain penelitian. Jenis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yang kedua variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel burnout X1, variabel motivasi kerja X2, dan turnover intention variabel Y. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kependidikan di wilayah Jakarta, diperoleh sampel sebanyak 365 responden dengan teknik sampel secara acak berdasarkan wilayah ataupun area dari populasi tertentu. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara online, yaitu dengan cara membuat Google Form dan kemudian membagikan link Google Form tersebut kepada responden. Yang kelima, teknik analisa data ataupun teknik analisis data. Digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Selanjutnya terdapat hasil analisis. Yang pertama, variabel burnout atau X1. Dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 25, maka diketahui bahwa keseluruhan item variabel burnout X1 dapat dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pertanyaan variabel burnout dapat dikatakan sangat reliable karena diperoleh nilai alfa yaitu 0,972. Selanjutnya yang kedua, variabel motivasi kerja atau X2. Dari hasil analisis menggunakan SPSS, maka diketahui bahwa keseluruhan item variabel motivasi kerja dapat dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pertanyaan variabel motivasi kerja dapat dikatakan sangat reliable karena diperoleh nilai alfa yaitu 0,925. Dan yang ketiga, variabel turnover intention atau variabel Y. Dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 25, maka diketahui bahwa keseluruhan item variabel turnover intention dapat dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel.
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pertanyaan variabel turnover intention atau variabel Y dapat dikatakan sangat reliable karena diperoleh nilai alfa 0,900, betul. Selanjutnya, adapun hasil penelitian. Bisa dilihat dari tabel yang sudah dihitung dari SPSS bahwa terdapat rumus Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2, di mana Y sama dengan, bisa dilihat konstannya 32.802 ditambah burnout X1-nya 0,056 X1 ditambah motivasi kerja X2-nya 0,071. Hasil uji signifikansi diketahui nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yang dimana dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel burnout terhadap turnover intention signifikan. Yang kedua, dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel motivasi kerja terhadap turnover intention signifikan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, semua item pertanyaan valid dan reliable. Sementara itu, hasil uji korelasi diperoleh nilai R yaitu 0,203 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 V lebih kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke dalam penelitian. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.